Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Gito. Halo. Assalamualaikum pendengar. Dilanjutkan Mas Alek yang tadi ceritanya. Nah ya, habis itu Mbak, cerita berikutnya kesureman karena itu berlanjut lagi Mbak. Iya. Yang apa lagi? Nah jadi waktu itu tibalah keluarga Pandawa dan Korawa gitu di Astina itu sedang melakukan semacam apa ya, kenaikan tingkat terakhir. Waduh, kenaikan tingkat terakhir, jadi mau bagi rapot gitu ya. Ya, nah di perguruannya di perguruannya siswa-siswanya Dorna itu mau bagi rapot dan ingin melihat siapakah yang paling unggul di antara para Kurawa dan Pandawa itu. Dilakukanlah berbagai macam adu ketangkasan ya, kemahiran olah senjata dan olah keprajuritan, dan ternyata yang tentu saja gitu seperti yang bisa kita tebak, yang paling hebat dan di antara semuanya adalah Arjuna. Iya. Nah pada saat itulah tiba-tiba karena datang Mbak. Wow, ujuk-ujuk datang gitu ya. Nah tanpa permisi tiba-tiba lagi dinobatkan, misalnya gini, dan pemenang dari adu ketangkasan ini, olah keprajuritan ini adalah Arjuna. Itu semua orang tepuk tangan, memberikan bunga-bunga kepada Arjuna. Itu prajurit-prajurit semuanya bertepuk tangan, orang-orang di situ nonton, ramai banget juga pada masyarakat di situ, wah tepuk tangan. Tiba-tiba karena muncul, tunggu sebentar. Oh iya. Itu langsung menyibak kerumunan ya. Saya bisa membayangkan itu. Oh kok saya kayak gitu. Ya nggak gitu juga Mbak. Ya pokoknya kayak gitu. Lanjut. Nah terus kemudian tunggu sebentar. Aku ingin mengadu ketangkasanku dengan Arjuna karena aku yakin bahwa aku bisa mengalahkan Arjuna dengan sangat mudah itu. Wah, orang-orang di situ langsung bengong, beberapa juga ketawa. Ini orang siapa gitu. Tiba-tiba nongol gitu terus menantang orang yang paling hebat di antara Kurawa dan Pandawa itu, si nomor satunya itu jagoannya. Tiba-tiba kok nongol ada orang nggak tahu siapa ini. Nah, pas saat itu Arjuna langsung dengan senyum dan mendekati. Ya, silahkan kemari gitu kata Arjuna. Tapi waktu karena siap-siap untuk melakukan pertempuran itu, ada si Krepa di situ. Krepa? Ya salah satu resi di sana, salah satu guru dari Pandawa dan Kurawa. Tapi guru utamanya adalah Dorna. Bhisma juga kan gurunya Pandawa dan Kurawa. Oh iya, si Krepa ya. Oh, Kerpo ya. Ya betul. Kerpus ya. Bukan Pak, resi Krepa. Oh iya. Lalu si Krepa itu ngomong gimana? Nah tunggu sebentar, Dek gitu. Waduh, kok manggilnya Dek ya? Apa saya jadi karenanya aja? Nggak usah, nanti kelamaan. Lalu gimana? Dek gitu. Ya, nah Dek tunggu sebentar. Namamu siapa? Saya Karna. Oh Karna, sebentar. Arjuna ini adalah dari golongan kesatria. Dia tidak bisa melawan sembarangan orang. Harus yang sederajat. Dia hanya bisa melawan kesatria. Loh, itu kenapa kok bisa ngomong kayak gitu? Jangan-jangan dia tahu? Dia tahu Mbak. Dia tahu betul bahwa dia adalah anak dari Adirata. Oh iya. Lalu. Nah kemudian, perkenalkan dirimu, silsilah keluargamu. Kamu anak siapa? Waktu itu karena langsung diem, nggak mau jawab. Karena dia di situ dikerumuni banyak orang, dikerumuni para pangeran, para bangsawan, dan juga masyarakat di situ. Dia malu menyebutkan dan dia mulutnya langsung bungkam. Waktu ditanya, kamu anak siapa? Silsilah keluargamu apa? Nah, waktu karena bungkam itu, Krepa ngomong lagi. Oh, udah jelas bahwa kamu bukan dari golongan kesatria. Karena kalau golongan kesatria pasti langsung bilang, bapakku iki, ibuku iki, aku dari kerajaan ini, aku pangeran ini. Nah, kamu pasti bukan siapa-siapa. Terus kamu nggak usah ikut tanding-tandingan kayak gini, nggak usah gaya-gaya nyingkir. Arjuna adalah dari golongan bangsawan kesatria, nggak sudi tanding sama kamu. Mendengar kayak gitu tiba-tiba Duryodhana Mbak. Oh iya. Duryodhana datang sebentar gitu. Seperti yang kita tahu, Duryodhana adalah anak dari Dhritarashtra, dia juga pangeran ya. Nah sebentar itu, kok Paman Krepa ngomong kayak gitu? Loh iya kan, bener kan? Kenapa pertarungan ini harus sederajat itu? Kenapa nggak memunculkan kemahiran masing-masing aja tanpa memperlihatkan derajat keluarganya itu? Nggak bisa gitu nak itu. Ini harus sederajat. Kalau kesatria harus tanding sama kesatria. Kalau dia bukan anak siapa-siapa, kenapa dia muncul di sini dan menantang Arjuna itu? Wah, kalau kayak gitu
saya akan minta kepada bapakku itu agar mengangkat dia sebagai raja di Awangga. Krepa langsung diem itu, waduh ini gimana ini. Terus Duryodhana itu datengin bapaknya di singgasana, ya si Destarasa juga menonton pertandingan itu ya, penobatan itu. Iya. Nah Duryodhana langsung ngerengek, Pak, jangan Pak ya. Oh ya, papa. Ya, Papa, saya minta kepada Papa berikan tanah di Awangga gitu sebagai hadiah kepada Karna. Biarkan dia jadi raja di sana. Tolong Papa, kalau Papa nggak mau saya bunuh diri. Waduh, itu sampai kejam banget ya Pak. Ancamannya itu. Ya namanya juga Duryodhana, anak raja ya kadang-kadang ya semena-mena kayak gitu. Oh iya. Lalu kemudian si Destarasa merestui ya tentu saja ya. Iya, nah Destarasa, baiklah itu. Aku berikan tanah di Awangga dan kuangkat kau sebagai raja di sana. Nah Awangga adalah negeri jajahan dari Astina ya. Jadi artinya walaupun dia raja, dia tetap bawahannya si Duryodhana. Tapi karena sudah menyandang status raja itu, maka Duryodhana bilang kalau begitu dia siap bertanding melawan Arjuna. Bukankah dia sekarang adalah seorang ksatria, dia sudah sederajat, dia adalah dia adalah raja gitu. Krepa nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya pertarungan itu bersiap dilanjutkan lagi. Nah pada saat angin segar itu muncul di Karna, aku udah diangkat gitu. Dan sebagai imbalannya, Duryodhana, aku bersumpah setia kepadamu karena kamu sudah mengangkat derajatku, kamu sudah menolong martabatku gitu, harga diriku. Kamu akan kita akan bersaudara selamanya. Ketika kamu mengalami kesusahan, aku akan menolongmu gitu. Mereka berpelukan, Duryodhana dan Karna itu, jadi sudah bersahabat itu. Dan penobatan itu disaksikan oleh semua orang yang ada di situ, bangsawan di situ, dan semuanya merestui omongannya Duryodhana. Saat penobatan itu Mbah, tiba-tiba Adirata itu nongol. Oh Adirata, oh itu bapak angkatnya Karna ya? Ya tapi Karna kan mikirnya masih itu ayah kandungnya. Oh iya. Gimana itu? Adirata nongol? Nah Adirata nongol dari kerumunan muncul. Anakku. Kamu sudah dinobatkan sebagai raja gitu. Aku berarti derajatku naik juga dong kayak gitu. Nah pas kayak gitu orang-orang langsung bingung, loh ini kan Adirata itu kan tukang ngurusi kereta kuda, tukang ngurusi kuda punyanya raja, berarti karena ini anaknya kusir gitu. Wah langsung orang-orang di situ pada ngomong celemak-celik dan saat itulah Bima tertawa terbahak-bahak. Oh Bima ngekek ya. Iya. Saya itu membayangkan ya wayang Bima itu kan kalau di pewayangan Jawa itu kan orang nyangker gitu loh. Saya itu membayangin kalau dia ketawa itu gimana ya. Gitu. Iya pokoknya Bima tuh menertawakan karena ternyata kamu adalah anak Adirata, kamu anak kusir, berarti kamu kusir. Walaupun kamu raja, kamu nggak berhak bertarung dengan Arjuna karena kamu cuma anak kusir. Wah Duryodhana ngamuk itu langsung. Dursasana juga ngamuk, mereka nggak terima, malah terjadi pertempuran sendiri itu, maksudnya gelut gitu antara Bima dan Duryodhana, dan sampai dikeruyuk orang banyak itu, Kurawa malah berantem. Nah saat itulah kemudian Destarasa bilang stop, tunggu semuanya berhenti itu. Dan karena Destarasa itu walaupun dia lemah dan buta, tapi karena dia raja maka titahnya dituruti. Semua pertarungan itu ya putra-putra Pandawa dan putra Korawa, Kuru itu, dinasti Kuru itu langsung stop, itu remaja-remaja itu. Nah kemudian nggak ada gunanya kalian bertarung, sudah stop, hentikan. Dan ini juga saya sudah dapat laporan bahwa ini sudah matahari sudah mau tenggelam, kita kembali ke tempat masing-masing. Hari ini kita tutup gitu, bahwa penobatannya memang Arjuna adalah yang paling hebat, tapi nggak ada lagi berkelahi-kelahi, udah pokoknya pulang semuanya. Oh kayak gitu ya. Nah pada saat itu Mbah, Kunti langsung pingsan. Waduh, itu pingsan kenapa ya? Kurang darah apa gimana? Apa kepanasan? Enggak, bukan gitu Mbah. Pingsan karena dia melihat anting-anting yang dipakai oleh Karna. Oh iya. Oh iya, waktu masih bayi, masih piyi itu dihanyutkan ke sungai itu, di atas perahu kecil itu udah lengkap ada anting-antingnya ya, dan baju perang yang melekat gitu ya. Jadi langsung kenal ya. Iya, Kunti langsung, waduh Masya Allah, Subhanallah, ini astagfirullahaladzim, ini adalah anakku yang aku hanyutkan dulu. Wah langsung Kunti langsung pingsan. Dan di situ
orang-orang nggak tahu gitu. Ibu kenapa itu Yudhistira dan seterusnya, ibu kenapa? Nggak apa-apa. Ayo kita kembali ke rumah masing-masing. Udah kita hentikan hari ini. Nah itu Mbah cerita karena dinobatkan menjadi Raja Awangga seperti itu. Jadi sebenarnya itu hampir bertarung Mbah dengan dengan Arjuna itu. Oh iya. Apes lagi ya karena itu ya. Aduh. Nggak apa sih Mbah, surem aja. Oh iya. Lalu ada cerita berikutnya apa lagi nih Mas Alek? Nah berikutnya adalah saat ada sayembara Drupadi. Ini adalah kesureman karena berikutnya ya. Oh ya gimana itu gimana? Sebenarnya waktu itu karena sudah memenangkan pertarungan, hampir memenangkan pertarungan, sayembara itu. Loh, gimana ceritanya? Nah waktu itu kan Drupada di kerajaan Pancala membuat sayembara. Dia punya anak perempuan, salah satunya adalah Drupadi. Selain Srikandi ya, Drupadi itu anak yang paling terakhir ya. Yang kedua itu kan Drusjadzumna, yang pertama adalah Srikandi. Iya, lalu gimana? Nah sayembaranya adalah membentang gendewa. Dan gendewanya itu adalah gendewa yang sangat kuat sekali. Oh, busurnya apa namanya, tarikannya itu kuat. Ya, LBS-nya itu tinggi. Oh iya. Mas Alek suka panahan ya, kapan-kapan saya diajak. Mbak kuat. Ya dikasih yang LBS apa namanya? Ya LBS ya. LBS. LBS-nya yang rendah saja buat saya. Oh, kayak gini lumayan, ini sudah masih tetes ya saya. Ya udah kapan-kapan saya ajak Mbah Gito panahan sama saya. Ya. Lalu gimana itu? Nah, membentang busur itu, dimana kalau teman-teman yang main busur tahu bahwa semakin tinggi pondage-nya atau LBS-nya itu, busur itu semakin susah untuk dipasang stringnya ya, karena kuat sekali. Jangankan untuk membentang busur itu, masang stringnya aja itu bisa kesulitan kalau nggak kuat. Oh iya kayak gitu ya, pengalaman ya Mas Alek. Iya, saya itu masih 40 LBS saja saya nggak kuat Mbak. Ya nggak apa-apa kan, katanya kalau permainan busur itu bukan tentang berapa kuat Anda menarik busur, tapi seberapa seberapa Anda menguasai busur itu ya. Sama seperti menguasai nafsu Anda sendiri, emosi Anda sendiri itu ya, filosofinya ya. Loh kok Mbak kita tuh, saya begini ini dulu ya lumayan lah ya main. Kalau saya jemparingan dulu, Mas Alek, bukan panah yang berdiri yang kayak Mas Alek itu, bukan. Jemparingan ya. Oh kayak gitu. Ya dan dilanjut. Nah waktu itu karena gimana? Nah karena ternyata bisa mengangkat dan memasang string atau tali busur di busur itu. Dan kemudian sasarannya itu bukan sasaran di depan tubuh kita itu, tapi sasarannya adalah seekor boneka ikan yang ditaruh di atas kepala, muter-muter, dan nggak boleh lihat ke atas ya, si pemanah itu, si peserta sayembara itu harus melihat ke bawah lewat pantulan yang ada di kolam ya. Jadi ada kolam di bawahnya, bejana lah, bukan kolam, bejana gitu, misalnya ember. Ya ember. Nah kemudian dari pantulannya itu melihat ke sana dan kita membidikan arrownya, busurnya itu ke atas, dimana di atas adalah boneka ikan yang berputar-putar, boneka ikan dari kayu. Oh kayak gitu. Nah karena bisa memasang stringnya, dan dia juga sangat yakin bahwa dia bisa menancapkan arrownya, walaupun ngelihat dari pantulan air di ember itu, dia bisa menancapkan di boneka ikan yang ada di atas. Dia yakin betul itu. Nah saat sedang membidikkan busurnya ke atas sambil matanya melihat ke pantulan itu, Drupadi ngomong gini, sebentar, bukankah kamu adalah anak kusir dari Astina, kamu adalah anak Adirata. Saya nggak sudi nikah sama, kalau misalnya kamu bisa membidik boneka ikan itu, saya nggak sudi nikah sama anak kusir. Wah, mendengar itu karena langsung marah, dibanting itu busur itu, dan dia langsung mengutuk Drupadi, menyumpah serapahi Drupadi bahwa karena waktu itu nggak ada yang bisa membentang, bahkan masang string busur itu, kecuali karena dan hari sudah mulai sore itu. Karena sayembaranya itu berlangsung hingga sore hari, beberapa hari itu. Nah karena diomongin kayak gitu, dihina seperti itu, karena langsung bilang gini, kamu tidak akan bisa menikah sampai kapanpun, dan kamu akan jadi perawan tua, Drupadi. Sakit hati karena langsung pergi dari situ sama rombongannya. Duryudana juga
ikut, wah pokoknya dipuk-puk sama Drupadi, udah tenang karena tenang. Jangan sakit hati, tenang, masih banyak wanita lain, ayo udah pulang aja. Tapi karena waktu itu masih membawa dendamnya sampai kapanpun. Nah, Drupada karena mendengar kutukan dari Karna, dia takut. Dia kemudian bilang, udah siapapun boleh mengikuti sayembara ini, bahkan Brahmana sekalipun. Nah, saat itulah kemudian Pandawa yang dalam penyamaran menjadi Brahmana muncul. Arjuna datang ke sana dan mengikuti sayembara, dan tentu saja seperti yang teman-teman tahu, sayembara itu dimenangkan oleh Arjuna. Ya, kalau di kisah apa namanya dari India nanti Drupadi akan menikah dengan 5 orang, ceritanya nanti aja kalau di wayang Drupadi ya. Iya. Bisa aja ya masalah itu biar ngeling ya. Iya, nah setelah kejadian itu muncul lagi nih waktu cerita Pandawa Dadu. Pandawa Dadu yang main judi dadu itu ya, yang nanti kemudian diusir itu Pandawa ya. Ya, nah di judi dadu itu, di Pandawa Dadu itu, Pandawa itu kan kalah, Mbak. Benar-benar kalah. Nah, kemudian Drupadi itu kan diseret, digelandang sampai di tengah-tengah dan mau dilucuti pakaiannya itu oleh Dursasana, dijambak rambutnya dan dilucuti. Saat itulah karena kemudian mengejek Drupadi, meluapkan sakit hatinya. Dia bilang gini, maaf ini ya pendengar kalau misalnya kata-kata saya kasar ya. Ya, gimana? Karena itu sampai mengatakan bahwa Drupadi itu sama halnya dengan pelacur, karena Drupadi kalau di cerita India itu kan menikahi 5 orang itu ya, Nakula, Sadewa, Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Itu seperti pelacur. Nah, mendengar itu Arjuna telinganya langsung terbakar gitu. Langsung, terus kemudian Arjuna bilang, hati-hati dengan mulutmu itu ya, karena aku bersumpah aku akan membunuhmu di sebuah pertempuran kelak suatu saat nanti. Nah, kayak gitu, Mbak. Nah, nanti ada cerita berikutnya tentang suremnya Karna itu seperti apa. Kita lanjut di episode berikutnya gitu ya. Ini udah panjang pasti. Ya, betul sekali. Ini udah sekitar 17 menit. Kita tutup dan kita sambung di part ketiga. Wah, ini panjang sekali ya. Iya, memang kalau Karna itu panjang. Nanti juga yang lain juga ceritanya panjang. Nggak apa-apa. Kita sambung, pendengar. Sampai ketemu di part yang ketiga. Jangan lupa subscribe, dan terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang sudah nyawer juga, terima kasih banyak. Saya belum buka ya karena ini berurutan ya. Nanti setelah wayang berikutnya saya akan buka siapa aja yang nyawer dan saya akan sebutkan. Ya, yang mau promosi juga di Saweria itu boleh ya, silahkan nyawer aja. Ya. Ya udah, kita undur diri ya. Kami berdua undur diri. Saya Alex Yohendra. Saya Gito Gantisworo. Kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.